Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di cerita Malam Refti. 13. Apa yang terpikirkan ketika mendengar angka tersebut? Pasti berhubungan dengan angka sial, angka terkutuk. Angka yang sangat identik dengan hal yang berbau mistis. Oleh sebab itu, banyak bangunan bertingkat yang tidak memakai angka ini pada lift mereka. Namun cerita kali ini berbeda. Cerita yang berasal dari pengirim yang bernama Rifki. Ia menceritakan tentang kejadian horor yang menimpanya saat di kantor. Kantornya merupakan bangunan lama dan memiliki lantai paling atas dan bernomor 13. Ia diganggu oleh sesosok arwah gentayangan di lantai tersebut. Konon katanya, arwah penasaran ini merupakan korban tumbal saat pembangunan gedungnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hai Kak, namaku Rifki. Aku merupakan seorang karyawan salah satu perusahaan startup di kota Surabaya. Aku ingin menceritakan teror yang aku alami di kantor ini. Kantorku merupakan sebuah bangunan tua yang bahkan lebih tua dari umurku sekarang. Tapi uniknya, terdapat lantai yang berangka 13 pada liftnya. Hal ini terbilang sangat jarang, dikarenakan angka tersebut sangat berkaitan dengan hal mistis dan dianggap keramat. Di kantor ini terdapat sebuah urban legend tentang sebuah lantai keramat tersebut. Dari cerita yang tersebar, konon katanya lantai 13 di kantor ini ditempati oleh sesosok arwah penasaran. Ia dibilang sebagai tumbal saat kantor ini dibangun. Tapi menurutku itu hanyalah sebuah cerita belaka. Karena sudah 2 bulan sejak aku masuk ke kantor ini tidak terjadi kejadian apapun kepadaku. Hingga pada suatu malam, hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, opiniku terbukti salah. Kantor tempatku bekerja berada pada lantai 9 di gedung itu. Aku yang merupakan seorang akuntan kantor tersebut harus lembur. Ini dikarenakan setiap akhir tahun aku harus menyiapkan laporan keuangan kantorku. Saat itu, waktu terasa berlalu dengan cepat. Tiba-tiba waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya pekerjaanku malam itu selesai juga. Aku buru-buru berbenah dan ingin segera pulang ke rumahku. Aku berjalan ke arah lift sambil menenteng tas kerjaku. Kutekan tombol lift untuk ke bawah, namun anehnya terlihat dari layar penunjuk lift berada, lift ini turun dari lantai 13 ke lantai 9. Aku pun penasaran, loh kok dari lantai 13? Emang ada orang berani ke sana jam segini? Perlahan lift tua ini turun dengan suara decitan khasnya. 13, 12, 11, 10, dan 9. Pertanda lift ini sudah sampai ke lantai tempatku berada. Perlahan pintu lift pun terbuka. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Hanya ada hembusan hawa dingin yang keluar dari lift tersebut. Aku pun masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai LG untuk turun ke bawah. Lift pun masih berjalan dengan normal, walaupun decitan dari mesin atasnya terdengar sangat berat. Rasanya seperti ada banyak orang yang naik di dalam lift ini. 9, 7, 6, 5. Liftnya tiba-tiba berhenti dan lampunya kedap-kedip. Aku pun terkejut dan bingung dengan kejadian ini. Ah elah, bisa-bisanya lift rusak di jam segini. Sial banget gue. Ucapku dengan menggerutu. Ku coba untuk menekan tombol emergency. Namun hasilnya nihil. Aku pun mengambil HP-ku untuk menelpon satpam yang sedang berjaga di bawah. Tetapi aku baru ingat, kalau di dalam lift jaringan handphone kan tidak tersedia.
Aku pun bertambah kesal. Aku coba memukul-mukul panel tombol lift tersebut. Ayolah, bisa dong. Masa iya gue harus nunggu petugas datang? Aku terus memukul panel itu. Sampai pada pukulan terakhir, liftnya tiba-tiba berfungsi kembali. Mesin lift yang berada di atas mulai berputar. Aku coba untuk menekan tombol LG lagi untuk lanjut turun ke bawah. Tetapi suatu kejadian aneh terjadi. Saat aku menekan tombol LG, anehnya tombol yang menyala adalah tombol untuk ke lantai 13. Bukannya turun, liftnya naik lagi ke atas. Aku pun mulai panik. Duh, apalagi nih? Aku mencoba menekan tombol-tombol lain, namun liftnya tetap terus naik ke atas. Semakin mendekati lantai 13, terlintas di kepalaku tentang cerita mistis di lantai 13. Keringatku pun mulai bercucuran. 10, 11, 12, dan sampailah aku di lantai 13 gedung ini. Pintu lift terbuka dengan perlahan. Seketika hawa dingin berhembus masuk ke dalam lift. Bau lembab khas ruangan yang sudah lama terbengkalai pun mulai tercium. Ruangan ini sangatlah gelap. Pencahayaan hanya berasal dari dalam lift. Aku yang semakin merinding mencoba menekan tombol untuk menutup pintu liftnya. Namun pintu lift ini tidak mau tertutup. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saat sedang mencoba lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari selasar lantai ini. Langkahnya berat seperti seseorang berjalan memakai sepatu boots. Langkah ini terdengar semakin mendekat ke arah lift. Jantungku berdegup dengan cepat. Perlahan sosok ini muncul dari sisi kanan pintu lift. Aku pun melihat sosok ini dari bawah ke atas secara perlahan. Dan benar saja, sepatu boot yang sangat berdebu, celana kargo yang sudah robek-robek, rompi orange khas seorang pekerja bangunan yang sudah kotor dan dipenuhi noda darah, dan kepalanya yang terlihat pecah bersama helm proyeknya. Matanya terlihat seperti mengeluarkan darah. Tubuhku mematung saking ketakutannya. Aku baru saja berhadapan langsung dengan sosok arwah yang diceritakan orang-orang kantor sebelumnya. Sosok ini hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku pun mencoba lagi untuk mendekati tombol panel lift. Perlahan-lahan ku coba untuk menekan tombol tutup pintu. Namun saat aku menekannya, sosok ini tiba-tiba mengeluarkan suara yang dingin dan serak. Tolong temani aku di sini. Di sini sangat dingin. Tolong jangan pergi. Aku semakin ketakutan setelah mendengar suaranya. Nafasku semakin tidak teratur akibat kepanikan yang berlebih. Sepersekian detik aku berpikir, sosok ini menginginkanku untuk menjadi temannya dan tinggal di lantai tersebut. Aku pun memukul kembali panel lift tersebut. Berharap lift ini kembali berfungsi. Mungkin sosok ini melihatku yang ingin pergi meninggalkannya. Ia mengangkat tangan kanannya yang terlihat sudah membiru. Tolong jangan pergi. Temani aku di sini. Aku kesakitan di sini. Ucapnya dengan suara lirih dan menyeramkan. Ia mulai berjalan mendekatiku secara perlahan. Aku pun semakin histeris ketakutan dibuatnya. Stop, jangan mendekat, jangan ganggu aku. Sembari berteriak, aku mencoba menendang-nendang panel lift agar segera tertutup. Pintu lift pun tertutup pada tendangan ketiga. Ujianku tak sampai di situ. Ketika lift ini mulai turun,
Kecepatannya saat turun sangatlah tidak normal. Rasanya seperti terjun bebas. Organ dalamku serasa terangkat ke atas. Lantai demi lantai terlewati dengan sangat cepat. Disertai dengan gemuruh besi yang membentur setiap lantai. Aku sudah pasrah dan menangis sambil memeluk tas ranselku. Aku berpikir bahwa aku akan mati di sini. Namun tiba-tiba keajaiban muncul. Liftnya mulai melambat. Dikarenakan rem otomatis dari lift ini tiba-tiba berfungsi. Ruang lift dipenuhi suara nyaring yang berasal dari besi bergesekan. Lift tepat berhenti pada lantai LG. Saat pintu lift terbuka, aku merangkak keluar dengan susah payah. Rasa mual memenuhi perutku dan seketika aku muntah. Badanku terasa sangat lemas. Satpam yang sedang berjaga saat itu berlari menghampiriku dan membantuku untuk berdiri. Ia melihatku sudah sangat pucat dan bajuku sangat basah oleh keringat. Singkat cerita, setelah kejadian itu, aku diberi cuti selama seminggu oleh pihak kantor. Tak hanya itu, dari kabar yang kudengar selama aku beristirahat di rumah, pihak kantor mulai membersihkan lantai 13 yang terkenal angker itu. Ini disebabkan kejadian yang aku alami saat ini sudah sangat parah. Sampai sekarang, aku masih bekerja di kantor ini. Lantai 13 sudah tidak terkenal angker lagi dikarenakan sudah diubah menjadi tempat beribadah. Begitulah ceritaku, Kak. Aku sudah menjalani kehidupanku seperti biasa. Namun masih tersisa sedikit trauma dengan angka 13 setelah kejadian yang menimpaku. Nggak kebayang sih berada di posisi Rifki saat itu. Teror yang dialaminya sampai bisa mengancam nyawanya. Namun sampai sekarang, angka 13 masih menjadi angka yang keramat. Bahkan sampai dibikin menjadi beberapa judul film horor. Terima kasih buat kalian semua yang sudah dengerin cerita Malam Refti kali ini. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kalian ambil dari cerita tadi. Dan bagi kalian yang punya cerita, pengalaman horor yang ingin kalian bagikan, boleh kalian share ke link di bawah ini. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain untuk episode-episode cerita Malam Refti lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.